Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dimanapun panjenengan berada, perkenalkan channel ini channel yang baru tentang dunia tanam menanam dan metode pemupukan dan pembuatan pestisida semi organik dan organik. Nah, pada kali ini kita akan mengenalkan cara meracik bahan sederhana, bahan yang ada di kebun kita, di sekitar rumah kita, menjadikan tanaman-tanaman kita menjadi subur hijau royo-royo. Ya konco tani dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe panjenengan maka channel ini akan semakin berkembang dan semakin maju. Nah, di sini bukan untuk menggurui, tetapi di sini sama-sama sinau, sama-sama mencoba cara-cara baru, alternatif baru untuk memenuhi nutrisi tanaman-tanaman kita, terutama tanaman palawija, baik itu cabai, tomat, kentang, dan sebagainya. Nah, konco tani dimanapun Anda berada, kita akan mencoba membuat dari bahan sederhana, yaitu kita ambil daun lidah buaya. Nah, di mana lidah buaya itu ternyata di dalamnya mengandung banyak unsur-unsur makro dan mikro yang membuat tanaman kita menjadi hijau, tumbuh, berbunga, dan berbuah lebat. Adapun kandungan dari lidah buaya yaitu hormon auksin dan gibrelin, di mana hormon auksin dan gibrelin itu sebagai zat penumbuh yang bagus, yaitu mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun, sehingga lidah buaya ini akan bermanfaat bagi tanaman kita untuk membungakan dan membuahkan menjadi lebat. Nah, pada kali ini kita menggabungkan dua bahan ini ya sahabat konco tani, di mana dua bahan ini sama-sama murah dan sederhana, bahkan yang satunya gratis karena limbah dapur. Nah, untuk lidah buaya pun ini kita gratis karena tanam sendiri ya. Nah, konco tani dimanapun Anda berada, adapun unsur hara makro dari lidah buaya itu mengandung kalium, kalsium, dan magnesium, di mana itu unsur itu sangat dibutuhkan mutlak oleh tanaman-tanaman kita. Jadi jangan ragu untuk menggunakan bahan ini, yaitu lidah buaya, di mana selain mengandung unsur kalium, kalsium, dan magnesium juga mengandung tadi auksin dan gibrelin. Nah, unsur hara mikronya juga ada, yaitu berupa ferum atau besi, mangan, cuprum, tembaga, dan sincum atau seng. Nah, di mana ini juga dibutuhkan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kita, terutama tanaman palawija, yaitu cabai, terong, tomat, dan sebagainya. Bahkan tanaman hias pun bisa menggunakan bahan ini, dan juga tanaman tahunan, buah tahunan seperti mangga, durian, kelengkeng, dan sebagainya. Nah, sudah cukup jelas dan sudah cukup gamblang kenapa kita menggunakan bahan ini ya konco.
Ini sangat mudah didapat, murah, bahkan sering kita buang-buang karena pertumbuhannya sangat cepat. Kita menanam 1 bulan aja dia akan beranak pinak, yaitu berupa lidah buaya. Ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita ya. Nah, konco ini dimanapun Anda berada, marilah kita di sini untuk sama-sama belajar dan bukan untuk menggurui, sama-sama berbagi pengalaman-pengalaman dalam dunia tanam menanam pertanian, sehingga channel ini sebagai wadah komunikasi antara pecinta tanaman dan petani dimanapun berada. Nah, kita masukkan ya sahabat, jadi tadi 1 buah lidah buaya kita potong-potong, lalu kita masukkan dalam botol untuk nantinya dicampur dengan bahan-bahan sederhana yang lain. Nah, ini cukup mudah dan praktis. Nah, kita itu sekitar sepertiganya kita masuki lidah buaya tadi ya sahabat. Nah, untuk selanjutnya kita simpan bahan penopang lainnya atau pendukung lainnya, yaitu kita siapkan toro, karena ini cairan ini gimana caranya biar masuk. Jadi yang putih-putih itu kita gunakan air cucian beras. Maaf ini meledak karena sudah sangat lama saya simpan ya. Jadi kita masukkan air cucian beras ini ke dalam botol hingga memenuhi botol tersebut, dengan catatan diberi ruang sedikit untuk udara untuk nantinya proses fermentasi, yaitu untuk mengoptimalkan proses fermentasi ya. Nah, konco-konco tani dimanapun Anda berada, ini cukup sederhana dan murah ya sahabat, dimana air cucian beras itu mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P16,306%, kalium 0,02%, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang ketiga, yaitu berupa EM4. Ini mikroorganisme. Nah, jika tidak ada EM4 bisa menggunakan Yakult atau Yakult sekitar 65 ml. Tidak ada Yakult bisa menggunakan tape ketan atau tape singkong sebanyak atau sebesar sekitar 3 kali 3 cm. Nah, untuk bahan ini kita beli itu sekitar 25.000 dan digunakan berkali-kali, beratus-ratus kali untuk proses pembuatan. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang keempat, yaitu berupa tetes tebu. Ini cukup murah karena 1,5 liter saya beli 12.000, dipakai beratus-ratus kali. Nah, jadi sangat murah, sangat murah, praktis. Jika tidak menemukan tetes tebu, bisa menggunakan gula pasir sebanyak 1 sendok. Dan jika tidak ada gula pasir, bisa menggunakan gula Jawa atau gula aren sebanyak 2 kali 2 cm. Ini sebagai pembangkit atau makanan dari mikroorganisme tadi, yaitu berupa EM4. Nah, konco-konco tani dimanapun Anda berada, cukup mudah dan praktis bukan cara ini, karena panjenengan bermodal bahan-bahan di sekitar kita bisa membuat pupuk super dahsyat, bahkan ini organik. Jadi untuk tanaman itu aman, buat tanah aman, dan buat manusia sangat aman. Nah, bahan tersebut cara pembuatannya itu tahap yang selanjutnya, yaitu proses fermentasi, didiamkan selama
1 minggu atau lebih. Nah, setelah 1 minggu atau lebih, bahan ini bisa langsung diaplikasikan dengan catatan dicampur dengan air dengan komposisi 1:15 liter. Jadi 1 liter tadi itu dibanding 15 liter air bersih, lalu campurkan, lalu dikocorkan ke tanaman per tanaman kisaran 50-100 cc atau disesuaikan. Nah, cukup mudah, murah, dan praktis ya konco semua. Nah, jangan lupa ya konco-konco untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan berikanlah pemupukan setiap 1 minggu rutin, jadi nggak cuma 1 kali. Nah, kelebihan dari organik yaitu dia itu menyuburkan tanaman secara maksimal dan berkelanjutan. Jadi aman buat 3 sisi. Buat tanaman sendiri aman, buat tanah juga aman, dan buat pengkonsumsi atau petani aman, karena benar-benar organik dan hasilnya semakin lama semakin subur. Jadi tidak semakin gersang tapi semakin subur, dan saya sudah mencobanya untuk tanaman-tanaman cabai, buah cempedak, buah sawo, ternyata sangat bagus. Nah, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Konco-konco semua silakan berkomentarlah, berbagilah pengalaman sehingga channel ini berkembang. Dan jangan lupa ya konco-konco semua untuk mendukung channel ini dengan apa? Subscribe, like, dan komen. Berkomenlah yang positif dan membangun, dan untuk menjadi edukasi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kepada konco-konco tani semua. Salam sukses.